4 saham dengan dividen payout ratio lebih dari 90%. Apa saja sahamnya? Simak video ini sampai selesai. Disclaimer dulu, video ini bukan untuk ajakan jual maupun beli suatu saham, dan data yang ditampilkan berdasarkan data terbaru pada kuartal 2 2024. Yang pertama adalah PT Unilever Indonesia Tbk atau UNVR. UNVR merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi, pemasaran, dan distribusi barang-barang konsumsi, termasuk di dalamnya sabun, deterjen, es krim, bumbu masak, kecap, produk-produk kosmetik, sampai minuman dalam kemasan. Berikut produk atau merek yang dipasarkan UNVR. Ada Citra, Lifebuoy, Pepsodent, Bango, Royco, Cornetto, Sariwangi, dan masih banyak lagi seperti yang dapat dilihat pada layar. UNVR didirikan pada 5 Desember 1933, yang berarti lebih dari 90 tahun yang lalu. UNVR melakukan IPO pada tahun 1982, dan saat ini memiliki market cap sebesar 86,98 triliun. Pemegang saham mayoritas atau pengendali UNVR adalah Unilever Indonesia Holding BV dengan kepemilikan 85%. Dan Unilever Indonesia Holding BV sendiri dimiliki oleh Unilever PLC, sebuah perusahaan yang berbasis di London, Inggris. Kebijakan dividen UNVR adalah membagikan dividen setahun 2 kali, yaitu interim dan final. Dalam 4 tahun terakhir, UNVR membagikan dividen dengan dividen payout ratio di atas 99%, tepatnya 99,6% pada tahun buku 2020, 99,4% tahun buku 2021, dan 99,6% tahun buku 2022. Sedangkan untuk tahun buku 2023, UNVR menetapkan laba yang dibagikan sebagai dividen sebesar 5,34 triliun, terdiri dari dividen interim 2,4 triliun dan dividen final 2,93 triliun. Jika kita hitung dengan laba tahun buku 2023 UNVR yang sebesar 4,8 triliun, maka dividen payout ratio UNVR di tahun 2023 sebesar 111%. Kemudian yang kedua adalah PT Mitra Pinastika Mustika Tbk atau MPMX. MPMX merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi penjualan sepeda motor merek Honda beserta suku cadangnya, rental mobil, asuransi, dan pembiayaan. MPMX didirikan pada 2 November 1987, yang berarti lebih dari 36 tahun yang lalu. MPMX melakukan IPO pada 29 Mei 2013, dan saat ini memiliki market cap sebesar 4,6 triliun. Pemegang saham mayoritas atau pengendali MPMX adalah PT Saratoga Investama Sedaya Tbk atau SRTG dengan kepemilikan 56,69%. Dan SRTG sendiri dimiliki oleh Bapak Edwin Suryajaya dengan kepemilikan langsung 34,90% dan 32,72% kepemilikan tidak langsung melalui PT Unitras Pertama. Beliau merupakan komisaris utama di MPMX dan pendiri sekaligus presiden komisaris di SRTG. Kebijakan dividen MPMX menargetkan rasio pembayaran dividen final tunai per tahun sebesar 40% dari laba bersih setelah pajak. Tapi kenyataannya dalam 3 tahun terakhir lebih dari 40%, tepatnya 190,3% pada tahun buku 2021 dan 89,1% tahun buku 2022. Sedangkan untuk tahun buku 2023, MPMX menetapkan dividen per share sebesar Rp115 per lembar. Jika kita hitung dengan IPS tahun buku 2023 MPMX yang sebesar Rp120, maka dividen payout ratio MPMX di tahun 2023 sebesar 95,83%. Kemudian yang ketiga adalah PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk atau HMSP. HMSP merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur, perdagangan, dan distribusi rokok. Produk merek rokok HMSP antara lain Jisamso, Sampurna Kretek, Sampurna A, dan Marlboro. Pendirian usaha HMSP pada tahun 1913, sedangkan pendirian perusahaan pada tahun 1963. HMSP melakukan IPO pada 15 Agustus 1990 dan saat ini memiliki market cap sebesar 84,33 triliun. Pemegang saham mayoritas atau pengendali HMSP adalah PT Philip Morris Indonesia dengan kepemilikan 92,5%. Dan PT Philip Morris Indonesia 100% dimiliki oleh PT Philip Morris International, sebuah perusahaan publik dari Swiss dengan kepemilikan tidak langsung melalui beberapa perusahaan. HMSP rutin memberikan dividen 1 kali setahun.
Dalam 4 tahun terakhir, HMSP membayarkan dividen dengan dividen payout ratio di atas 98%, tepatnya 98,7% pada tahun buku 2020, 103,2% tahun buku 2021, dan 100,6% tahun buku 2022. Sedangkan untuk tahun buku 2023, HMSP menetapkan laba yang dibagikan sebesar 8,06 triliun. Jika kita hitung dengan laba tahun buku 2023 HMSP yang sebesar 8,09 triliun, maka dividen payout ratio HMSP di tahun 2023 sebesar 99,56%. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk atau SIDO. SIDO merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri jamu tradisional dan farmasi. Produk atau merek SIDO yang terkenal antara lain tolak angin, Kuku Bima Energy, dan lain-lain. Hingga saat ini, SIDO telah meluncurkan lebih dari 300 jenis produk, meliputi segmen jamu herbal dan suplemen, makanan dan minuman, serta farmasi. SIDO didirikan pada tahun 1940 sebagai usaha rumahan dan memulai produksi komersialnya pada tahun 1970. SIDO melakukan IPO pada 8 Desember 2013 dan saat ini memiliki market cap sebesar 19,65 triliun. SIDO dimiliki oleh PT Hotel Candi Baru dengan kepemilikan 77,60%. Perusahaan tersebut dimiliki oleh keluarga Hidayat dan beberapa juga menjabat sebagai komisaris serta direktur di SIDO. Kebijakan dividen SIDO adalah membagikan dividen sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, dengan jumlah minimum 20% dari laba tahun berjalan. Dalam 6 tahun terakhir, SIDO memberikan dividen 2 kali setahun, dengan dividen payout ratio 90% atau lebih. Sedangkan untuk tahun buku 2023, SIDO menetapkan laba yang dibagikan sebesar 918 miliar. Jika kita hitung dengan laba tahun buku 2023 SIDO yang sebesar 950 miliar, maka dividen payout ratio SIDO di tahun 2023 sebesar 96,56%. Saham dengan dividen payout ratio hampir 100% alias membagikan hampir seluruh laba bersihnya, tentu terdapat kelebihan dan kekurangan. Dari segi kelebihannya, yang pertama pasti menguntungkan investor, karena dengan dividen payout ratio yang semakin besar, pasti akan semakin besar juga perolehan dividen per share-nya, yang membuat dividen yield saham tersebut juga menjadi lebih besar. Kedua, dividen payout ratio yang besar dapat meningkatkan kesejahteraan investor, dan investor yang puas akan cenderung terus menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Sedangkan dari segi kekurangannya, yang pertama, dividen payout ratio yang besar dapat menghambat pertumbuhan perusahaan, karena perusahaan tidak dapat menginvestasikan kembali uang yang dibayarkan sebagai dividen. Kedua, perusahaan memang belum atau tidak ada rencana ekspansi bisnis, sehingga daripada laba disimpan dalam bentuk kas, akan lebih baik jika dibagikan ke pemegang saham dalam bentuk dividen. Tentu hal tersebut dapat membuat citra perusahaan menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan kepercayaan investor. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah ada kelebihan atau kekurangan lainnya? Jika ada, silahkan tulis di kolom komentar. Menurut pendapatku pribadi, dividen payout ratio yang sehat berkisar antara 30% sampai 50%. Tentu itu semua tergantung dari perolehan laba bersih perusahaan yang bersangkutan. Jika laba bersih yang diperoleh besar, bisa saja perusahaan akan membagikan lebih dari 50% sebagai dividen. Begitupun sebaliknya, jika laba bersih yang diperoleh turun atau sedikit, bisa saja perusahaan akan membagikan kurang dari 30% atau bahkan tidak membagikan dividen sama sekali. Jadi bagaimana menurut pendapat kalian mengenai dividen payout ratio yang wajar atau sehat? Dan apakah saham dengan dividen payout ratio lebih dari 90% merupakan saham yang bagus atau malah perusahaan yang buruk untuk kita investasikan? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin sekian dan terima kasih telah mengikuti pembahasan video ini sampai selesai. Semoga menambah insight atau wawasan baru mengenai saham-saham yang telah disebutkan. Bila ada beberapa saham lain yang memiliki dividen payout ratio lebih dari 90%, silahkan ketik di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan video part selanjutnya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.